Yesus Sang Pemberi Hidup. Halo adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita sekolah minggu untuk kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Semoga adik-adik semua pada sehat, kuat, dan ceria selalu ya. Nah, sebelum kita memulai firman Tuhan kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita, Jenika Simanjuntak. Teman-teman, mari kita berdoa. Lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah ibadah. Sekarang kami mau dengar cerita. Dan sementara kita di rumah dulu ya, karena banyak COVID. Dan jagain guru sekolah minggu dan abang sekolah minggu ya. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau membaca dulu nih ayatnya. Ayatnya akan dibacakan oleh teman kita, Jeremy Sibarani. Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ayat yang terakhir. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan tadi oleh teman kita Jeremy, nah kakak mau tanya nih, adik-adik pernah gak adik-adik mendengar cerita tentang orang yang sakit, kemudian meninggal, kemudian dibangkitkan kembali oleh Tuhan Yesus? Ada yang udah pernah, ada yang belum ya? Kali ini sesuai dengan firman Tuhan, kita akan mendengarkan cerita tentang Lazarus. Adik-adik udah tahu siapa Lazarus? Belum? Nah, ya sudah, kita dengarkan kembali. Yang belum, mari simak baik-baik ya. Ada 3 orang bersaudara, yaitu Maria, Marta, dan Lazarus yang tinggal di kota Betania. Suatu hari, Lazarus ini sakit. Kemudian, Maria dan Marta mengirimkan kabar kepada Tuhan Yesus bahwa Lazarus sakit. Yesus mendengar kabar itu dan berkata bahwa penyakit itu gak akan menyebabkan kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. 2 hari kemudian, Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke kota Betania. Ketika sampai di sana, ternyata Lazarus sudah meninggal dan telah dikubur selama 4 hari. Ketika Tuhan Yesus sampai Betania, Marta menemui Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak meninggal." Yesus menjawabnya, "Saudaramu akan hidup kembali," kata Yesus. "Aku kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ternyata Maria juga mengetahui kalau Tuhan Yesus datang. Maka Maria pergi menghadap Tuhan Yesus. Dan Maria berkata, "Tuhan,
sekiranya Engkau ada di sini, pasti saudaraku tidak meninggal." Maria menangis sambil berkata kepada Tuhan Yesus. Yesus menjadi sedih dan ia menangis. Dan ia bertanya, "Di mana kalian menguburkan dia?" Lalu Yesus pergi ke kuburnya Lazarus. Kuburan itu adalah sebuah gua yang ditutupi dengan batu. Kemudian Tuhan meminta kepada orang-orang di sana untuk menyingkirkan batu tersebut. "Singkirkanlah batu itu," kata Yesus. Kemudian Yesus menengadah ke langit. Dia berdoa dan kemudian berkata, "Lazarus, marilah keluar." Kemudian lalu keluarlah Lazarus yang sudah mati itu. Tangan dan kakinya masih terbungkus kain kafan dan mukanya juga masih tertutup dengan kain penutup muka. Kemudian Yesus berkata, "Lepaskanlah kain itu supaya ia bebas berjalan." Nah, adik-adik, apa yang adik-adik dapat pelajari dari firman Tuhan kita hari ini? Apa ayo? Ya, adik-adik, semua orang yang hidup pasti suatu hari akan meninggal dunia. Tetapi kita nggak usah takut, karena semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan sudah meninggal akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus untuk menerima hidup yang kekal. Kenapa bisa begitu ya, Kak? Kenapa bisa demikian? Karena Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus berkuasa memberikan hidup dan Tuhan Yesus berkuasa membangkitkan orang mati. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus gak akan mati selama-lamanya. Setiap orang yang percaya dengan iman kepada Tuhan Yesus akan mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal. Karena Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang merupakan juru selamat kita yang sudah mati dan dikuburkan dan juga bangkit. Adik-adik, sudahkah adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus? Sudah? Adik-adik, mulai hari ini kita gak boleh takut lagi. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, yang berkuasa atas kematian dan juga hidup. Yuk adik-adik, kita berjalan bersama Tuhan Yesus setiap hari. Adik-adik, sampai di sini cerita firman Tuhan kita hari ini. Untuk mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan, kami mau percaya bahwa Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Engkau adalah juru selamat kami. Tuhan Yesus, lindungilah papa, mama, kakak, abang, adik, saudara, guru, teman-teman, dan semua orang agar terhindar dari virus corona. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sampai di sini cerita firman Tuhan kita hari ini ya adik-adik. Selamat hari Minggu, salam kasih dan kangen juga dari kakak-kakak dan abang-abang GSM HKBP Serpong kelas 1, kelas 2 dan juga kelas 3. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.